Puisi Tanah yang Terluka terinspirasi dari perjuangan rakyat, tanah adat, dan harapan akan keadilan. Di tanah yang dahulu bernyanyi dengan hutan, di antara gunung yang menyimpan kisah leluhur, kami belajar mengenal dunia dari jejak kaki para orang tua, bukan dari peta yang digambar di meja kekuasaan. Sejarah berjalan panjang dan berdarah. Dari generasi ke generasi, Papua memikul pertanyaan yang tak pernah selesai. Sementara waktu terus berlalu, dan jawaban sering tenggelam dalam kebisingan politik. Kami pernah percaya pada janji, percaya bahwa pembangunan adalah jembatan, bahwa kemajuan adalah jalan pulang, bahwa negara hadir untuk merangkul, bukan sekedar menghitung hasil bumi kami dan luasnya tanah kami. Namun hari ini, kemarahan tumbuh di sela akar yang tercabut. Tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur terasa semakin sempit di kaki kami sendiri. Hutan ditebang atas nama masa depan, sementara pemilik sejarah dipaksa untuk menonton. Kami bertanya, mengapa suara yang berbeda dianggap ancaman? Mengapa kritik dibalas dengan kecurigaan? Mengapa ya kami menangis karena kehilangan tanah sendiri dianggap penghalang pembangunan? Kami tidak marah kepada kemajuan. Kami marah ketika kemajuan berjalan tanpa mendengar mereka yang diinjak-injak. Kami kecewa ketika kesejahteraan dijanjikan, tetapi lupa luka lama justru bertambah panjang. Kini, proyek-proyek besar datang silih berganti. Nama-nama baru dipasang di atas tanah yang lama, sementara rakyat bertanya, apakah kami benar-benar diajak berjalan bersama, atau hanya dia diminta diam dan menerima? Penyesalan mengendap seperti hujan di lembah. Andai sejak waktu awal banyak telinga yang mendengar, lebih banyak hati yang memahami, mungkin jurang tidak pernah ada, tidak akan sedalam ini. Tentang ideologi kami, tentang pilar-pilar yang diajarkan, kami tidak menolak persatuan. Tetapi persatuan yang sejati tidak lahir dari ketakutan kami. Ia lahir dari keadilan yang merata. Sebab cinta kepada bangsa bukan berarti membungkam luka kami. Cinta kepada negara bukan berarti menghapus sejarah kami yang ada dari dulu sampai sekarang. Dan kesetiaan kepada tanah air tidak pernah menuntut rakyat berhenti untuk bertanya. Hari ini Papua masih berdiri dengan marah yang belum padam, dengan sedih yang belum sembuh, dengan kecewa yang belum pernah terjawab. Namun kami masih berdiri. Kami masih berdiri dengan tegas bahwa tanah bukan sekedar aset, bahwa manusia bukan sekedar angka, bahwa suara kami bukan gangguan, dan bahwa keadilan yang lambat tetap kami perjuangkan. Karena sejarah tidak pernah benar-benar diam. Ia hidup di hutan yang tersisa, dia sungai yang masih mengalir, dan hati yang mereka yang
terus bertanya, sampai kapan pembangunan tetap berjalan tanpa mendengar? Sampai kapan tanah diwariskan lalu perlahan diambil? Dan sampai kapan Papua harus menjelaskan lukanya agar akhirnya diperlakukan sebagai manusia yang setara? Saya Noah Jerry Yemu, terima kasih.